skenario tindakan ini merupakan penjabaran dari langkah-langkah PTK. Masih ingat kan di awal kemarin langkah PTK itu ada 4. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi dan refleksi. 4 macam inilah yang harus kita ceritakan pelaksanaannya. Bagaimana cara menyajikannya? Nah, di skenario tindakan ini sudah diberi clue. Yang pertama, perencanaan. Sebelum proses penelitian dilakukan, perencanaan apa yang Anda buat? Apa yang Anda lakukan? Pertama tentunya mengumpulkan permasalahan. Yang kedua adalah menentukan solusinya. Kemudian yang ketiga, membuat apa tadi? Lembar observasi aktivitas guru. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah membuat lembar observasi aktivitas siswa. Kalau ada menambahkan menyelesaikan masalah dan belajar tadi, maka nomor selanjutnya adalah mempersiapkan lembar observasi memecahkan masalah. Kalau memecahkan masalahnya nanti akan dinilai di soal, maka perlu dibuat merencanakan soal yang berbasis memecahkan masalah. Lalu ada lagi minat belajar. Minat belajar dirumuskan dengan lembar observasi. Maka kita harus membuat lembar observasi minat belajar. Kalau minat belajarnya diukur dengan angket, maka nantinya di sini perlu mempersiapkan atau membuat angket minat belajar siswa. Nah, sampai nantinya menentukan instrumen evaluasi hasil belajar. Nah, apakah perlu Kak ketika kita melaksanakan perencanaan itu menyusun RPP, menyusun buku ajar, atau menyusun apalagi ya, media misalnya, silahkan kalau mau dimasukkan. Tetapi memang realitanya nanti seperti itu. Semua hal yang dilakukan sebelum proses penelitian dimulai dimasukkan di sini. Nah, seperti itulah skenario tindakan di bagian perencanaan. Lalu ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini persis menceritakan bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran. Terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Apa itu? Nah, rekan-rekan tentu tidak asing dengan yang namanya RPP. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan akhir. Oleh karenanya, kegiatan inilah yang akan kita jabarkan. Kegiatan awal itu nggak usah mikir. Kegiatan awal ini sudah ditentukan. Cari di internet bagaimana bentuk kegiatan awal pembelajaran yang sudah baku. Sesuai dengan Permendikbud, saya lupa nomor berapa ya. Nah, silahkan dicari di internet juga ada. Kalau nggak salah bunyinya seperti ini. Yang pertama, menyiapkan fisik dan siswa. Kemudian yang kedua, memberikan persepsi. Kemudian yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah menyampaikan kegiatan apa yang akan dilaksanakan hari itu. Nah, 4 macam itu. Nah, kemudian untuk kegiatan inti gimana? Tinggal di-copy seluruh langkah pembelajaran yang sudah kalian susun di rencana pemecahan masalah, taruh di sini. Itu sudah merupakan rancangan pelaksanaan untuk kegiatan inti. Lalu kegiatan akhir bagaimana? Ini kan sudah ditentukan juga. Mulai yang pertama adalah menyimpulkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, merefleksikan hasil pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan evaluasi. Yang keempat, memberikan tindak lanjut. Kemudian yang kelima, memberitahukan kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, itu sudah ditentukan untuk skenario dari kegiatan akhir. Jadi kegiatan awal dan kegiatan akhir itu sebetulnya sudah baku ya, seperti kita menyusun RPP. Nah, tetapi tidak semua bagian RPP dimasukkan di sini. Nah, lalu observasi. Observasi ini dijelaskan apa saja yang perlu diobservasi. Nah, kan tadi ada aktivitas guru, observasi aktivitas siswa, kemudian observasi menyelesaikan masalah, kemudian ada juga observasi minat belajar. Nah, berarti itulah yang diceritakan bagaimana observasi itu dilakukan. Nah, jadi observasi akan melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran oleh guru dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru.
akan nanti bagaimana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Lalu observasi juga akan dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan siswa menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu, menggunakan lembar observasi menyelesaikan masalah dan seterusnya. Berbagai hal yang akan diobservasi dimasuk di sini. Nah, kalau refleksi bagaimana? Dijelaskan refleksi yang akan Anda lakukan nanti seperti apa. Secara umum, refleksi ini merupakan kegiatan merenungkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, lalu mengumpulkan data hasil penelitian dan ditelaah bagian-bagian mana yang masih belum sempurna. Nah, ketika sudah ditemukan kegiatan yang belum sempurna, lalu menentukan penyebab kenapa kegiatan tersebut belum sempurna. Setelah ada penyebabnya, lalu ditentukanlah solusi yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Nah, jadi kalimat yang seperti itulah yang akan diceritakan di bagian refleksi. Ya, maaf. Nah, itu adalah skenario tindakan. Setelah skenario tindakan, kita akan masuk ke data dan cara pengambilan data. Yang pertama ada sumber data. Sumber data diambil dari mana? Sumber data itu tadi diambil dari faktor aktivitas guru, aktivitas siswa, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian minat belajar dan hasil belajar. Nah, sumber datanya diperoleh dengan menggunakan apa? Pada saat apa data itu diperoleh? Nah, jadi yang pertama aktivitas guru. Data aktivitas guru akan diperoleh dari kegiatan observasi selama pembelajaran berlangsung dengan mengamati seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh guru. Nah, seperti itu. Kemudian aktivitas siswa bagaimana? Data aktivitas siswa akan diperoleh melalui pengamatan kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh siswa dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Lalu menyelesaikan masalah gimana sumber datanya? Menyelesaikan masalah tadi kan ada dua ya, menggunakan lembar observasi dan angket. Sumber data menyelesaikan masalah akan digali pada saat proses pembelajaran langsung pada langkah kegiatan menyelesaikan masalah dengan menggunakan lembar observasi memecahkan masalah dan menggunakan angket pada saat pembelajaran telah berakhir. Nah, seperti itu. Lalu jenis data. Jenis data ini ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Ini adalah jenis data ya, bukan jenis penelitian. Jenis data kuantitatif ini yang berupa angka, yang berupa hitung-hitungan. Nah, bisa diperoleh dari menyelesaikan masalah, bisa diperoleh dari hasil belajar. Nah, itu adalah data kuantitatif. Jadi disebutkan jenis data kuantitatif itu diperoleh dari hasil belajar dan soal-soal memecahkan masalah, bisa seperti itu. Lalu untuk kualitatif seperti apa? Semua data yang diperoleh melalui observasi itu disebut sebagai kualitatif, yang tidak bisa dibuktikan, ya. Tapi dibacanya dengan menggunakan kriteria. Nah, walaupun kita nantinya menilainya dengan skor, tapi itu bukan skor seperti data kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan jelas. Nah, seperti soal evaluasi itu masuk kepada data kuantitatif. Nah, lalu kalau jenis datanya sudah dirumuskan, kita masuk pada cara pengambilan data. Cara mengambil data aktivitas guru bagaimana? Cara mengambil data aktivitas siswa bagaimana? Diceritakan seperti sumber data tadi. Nah, tapi lebih detail di sini. Data aktivitas guru digali dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru yang terdiri dari berapa aspek. Nah, berapa aspek di situ? Ceritakan ya aspeknya. Boleh dimasukkan faktor aktivitas guru lagi atau diceritakan saja ada berapa aspek itu dan jumlahnya. Kemudian aktivitas siswa juga seperti itu. Digali dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa
dengan yang terdiri dari berapa aspek. Nah, kalau tadi kan ada 8 aspeknya. Boleh disebutkan aspeknya apa aja di situ. Lalu untuk hasil belajar. Hasil belajar digali dari mana? Oh, hasil belajar ini digali dari soal-soal evaluasi berupa pilihan ganda atau berupa isian atau berupa esai yang bermuatan tingkatan kognitif dari C berapa gitu misalnya, dari C3 sampai C5 misalkan seperti itu. Nah, jadi itulah cara menyajikan judulnya cara pengambilan data. Jadi itu cara untuk kita memasukkan konsepnya, konsep sumber data, jenis data, dan cara pengambilan data. Jadi ini bukan kutipan ya, bukan kutipan-kutipan, tapi kita rinci sendiri berdasarkan realita yang akan dilakukan. Setelah ada data dan cara pengambilan data, kita masuk kepada teknik analisis data. Nah, dari mana skor-skor ini diperoleh? Untuk aktivitas guru, ini terhubung lagi dengan angka, dari aspek aktivitas guru tadi. Faktor aktivitas guru jumlahnya ada 11. Nah, mohon bantu saya. Saya mau minta bantuan kepada Anita. Anita nomor absen 21. Bisa dibuka mic-nya. Anita. Saya minta tolong kepada Adha Lina aja. Adha bisa dibuka mic-nya. Oke. Adha, dari faktor aktivitas guru tadi kan ada tes. Nah, jadi untuk membuat teknik aktivitas guru ini, teknik analisis data aktivitas guru, itu perlu dirumuskan dulu skor tertinggi dan skor terendah. Nah, tadi kan akan mengamati aktivitas guru dengan menggunakan lembar observasi. Nanti ada skornya 1, 2, 3, dan 4. Berarti skor terendahnya berapa? Jadi sekurang-kurangnya guru itu mendapatkan skor berapa? Angka 1 gitu ya. Nah, 1. Kemudian kalau skor tertinggi guru itu mendapatkan skor berapa? 4. Ya, kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti skor tertinggi berapa? 4. Oke, betul. Nah, jadi kalau sudah diketahui skor tertinggi dan skor terendah, lalu kita kaitkan dengan jumlah dari aspek aktivitas guru. Aktivitas guru tadi kan jumlah aspeknya ada 11. Maka serendah-rendahnya kalau dapat 1 berapa? 1 kali 11 sama dengan 11. 11. Ya. Lalu kalau misalnya guru mendapatkan skor tertinggi semua, pastinya akan dikalikan 4. Nah, 4 dikali 11 berapa? 44. Oke, 44. Sekarang dikurangkan 44 atau skor tertinggi dikurang skor terendah yaitu 11. 44 dikurang 11 berapa? 33. Oke, 33. Nah, mohon dibantu lagi. 33 ini akan disebar ke dalam 4 aspek atau 4 kriteria, sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Oleh karenanya perlu kita bagi 4. 33 bagi 4 berapa? 8,25. Ketika dapat koma, kalau komanya itu di atas 5, maka silakan bulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5, maka silakan bulatkan ke bawah. Berarti kita akan bulatkan menjadi 8 saja supaya nggak ada komanya ya. Jadi 2,25-nya dihilangkan dulu. Nah, jadi kita bulatkan ke bawah ya. Jadi bulatkan ke angka yang paling bawah yaitu 8. Oke. Kemudian selanjutnya dari 8 inilah
Coba lihat. Kalau tadi kan skor terendahnya 11. 11 ditambahkan dengan 8 rentang ini jadinya berapa? Jangan lupa 11-nya juga dihitung. Nah, kita hitung. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Nah, jadi 11 sampai 18. Kemudian lagi dari, kalau ini kan 11 sudah sampai 18. Lalu di atasnya tentu dimulai dari 19. 19 ditambahkan 8 rentang tadi, maka 19 sampai 26 dan seterusnya. Ya, jadi semua ini ada 8 rentangnya. Lalu ada yang bertanya, kenapa 35 sampai 44 itu rentangnya lebih? Ini adalah impact dari kita membulatkan skornya ke bawah. Nah, maka akan terjadi di rentang skor paling akhir itu memiliki rentang yang sangat banyak, yaitu rentangnya 10. Nah, ya enggak, 35 sampai 44. Nah, hal ini wajar karena kita melakukan pembulatan karena hasilnya tidak pas. Nah, seperti itu, tidak bulat hasilnya. Oke, jadi seperti itu ya cara menentukan teknik analisis data aktivitas guru. Nah, lalu kita masuk kepada teknik analisis data aktivitas siswa. Terima kasih ada Lina. Nah, lalu untuk teknik analisis data aktivitas siswa, saya mau minta tolong kepada Budi Ansori. Budi, bisa dibuka mic-nya, Budi? Budi, bisa dengar saya? Halo? Budi? Apakah jaringan di tempat Budi ini kurang baik? Oke, kalau Ahmad Fauzi bisa dibuka mic-nya. Inggih, Pak. Oke, Ahmad Fauzi, mohon bantu saya untuk merumuskan merumuskan analisis data aktivitas siswa. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tadi kan skornya itu sama ya, skornya antara 1, 2, 3, 4. Ini adalah skor skala Likert yang akan digunakan. Lalu tadi kan analisis data di aktivitas siswa itu ada 8 aspek. Oleh karenanya, serendah-rendahnya aktivitas siswa dia akan mendapatkan skor berapa? Skor 8 lah, Pak. Oke, 8. Karena 8 aspek dikali dengan skor 1. Karena paling rendah aktivitas siswa itu akan mendapatkan skor 1. 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, sekarang untuk skor tertinggi tadi berapa? Antara 1 sampai 4 skor tertingginya adalah 32. 32. Oke, skor tertingginya adalah 4. 4 kali dengan seluruh aspek di aktivitas siswa sebanyak 8 sama dengan 32. 2. Nah, mohon bantu saya, 32 dikurang 8 sama dengan berapa? 26. 24. 24, Pak. 24. Oke, 24. 24 akan kita bagi dengan 4 kriteria ini. Silakan dibagi 24 itu dibagi 4. Sama dengan berapa? Hasilnya 6, Pak. 6. Nah, berarti setiap rentangnya ada 6. Coba cek betul nggak 8 itu sampai dengan 13 rentangnya 6. Coba hitung. Yang pertama berapa? 8. Terus Pak, 6. 6 ya. 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Rentangnya 6. Dan begitu juga selanjutnya sampai 26 sampai 32. Nah, itu juga ada 6. Jadi seperti itulah cara menentukan rentang skor. Jadi nanti silahkan aplikasikan kepada langkah-langkah pembelajaran punya Anda. Sebelumnya ditentukan dulu faktor aktivitas guru dan aktivitas siswanya untuk menentukan analisis data ini. Oke, terima kasih ya sudah bantu saya. Ini, Pak. Ada
siapa nih tadi? Oke, Ahmad Fauzi, terima kasih. Baik. Nah, itu tadi rekan-rekan semua cara menentukan teknik analisis data. Jadi ada aktivitas guru, aktivitas siswa. Bagaimana kalau nanti ada indikator lain yaitu menyelesaikan masalah? Maka silakan dimasukkan saja di sini teknik analisis data memecahkan masalah. Berapa aspek yang akan diteliti? Lalu skornya sama 1 sampai 4. Skor terendah 1, skor tertinggi 4. Kalau misalnya nanti terdapat 5 aspek dalam memecahkan masalah, maka 5 kali 1 sama dengan 5. Untuk skor terendah, 5 kali untuk skor 4 tertinggi, maka 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurangkan kurang 5. dengan skor terendah yaitu 5 sama dengan 15. 15 dibagi 4, hitung sendiri. Oke, seperti itu ya, itulah rentangnya. Nah, lalu untuk hasil belajar gimana? Hasil belajar tinggal ikuti dengan pola ini. Untuk menentukan analisis data hasil belajar, digunakan ketuntasan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Untuk individu, maka setiap siswa itu dikatakan berhasil kalau dia memenuhi KKM sebanyak 70. Nah, ini kalau di SD saya ya, di SD yang punya saya maksudnya. Nah, kalau di SD punya kalian mungkin akan berbeda-beda KKM-nya. Ada yang 68, ada yang 65, ada yang 67 sesuai dengan keadaan SD-nya. Nah, di kelas itu KKM-nya berapa? Masukkan di sini. Lalu untuk mengetahui ketuntasan klasikal, nah, maka gunakanlah rumus seperti ini. P itu adalah ketuntasan klasikal yang dihitung dari sigma X. Sigma X ini merupakan jumlah yang tuntas. Berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 70. Nah, misalnya dari 20 siswa ada 13 yang dapat nilai lebih dari sama dengan 70. Maka di atas sini taruh 13. M itu adalah jumlah seluruh siswa. Nah, jadi jumlah seluruh siswanya ada 20. 13 dibagi 20 dikali 100%. Nilainya berapa? Itulah persentase ketuntasan klasikal. Oke. Nah, kalau sudah teknik analisis data selesai, kita lanjutkan ke bagian yang akhir, yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini semua aspek yang tadi dimasuk ke indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilan ini merupakan patokan atau acuan kita untuk menghentikan penelitian. Aktivitas guru itu bisa dihentikan penelitiannya kalau memenuhi kriteria ini. Aktivitas siswa dikatakan berhasil dan dapat dihentikan penelitiannya kalau memenuhi kriteria ini. Nah, hasil belajar itu akan dapat dihentikan kalau sudah memenuhi kriteria ini. Nah, kita bahas satu-satu. Aktivitas guru, tadi kan ada nih rentang skornya. Coba lihat aktivitas guru. Nah, di situ ada rentang skor sangat baik. Kriteria inilah yang saya ambil untuk menentukan apakah penelitian saya bisa dihentikan atau tidak. Kalau belum sangat baik, maka aktivitas gurunya harus terus dikembangkan atau ditingkatkan. Nah, makanya aktivitas guru dalam pembelajaran dikategorikan berhasil apabila mencapai skor pada lembar observasi dengan rentang antara 39 sampai 48 dengan kategori sangat baik, baru bisa dihentikan. Tapi penelitian tidak bisa sembarangan dihentikan kalau aktivitas siswanya belum memenuhi kriteria ini. Nah, kalau aktivitas siswa, saya bukakan tabelnya. Aktivitas siswa itu saya maunya sangat aktif. Nah, berarti rentang skornya 26 sampai 32. Nah, oleh karenanya kalimatnya adalah aktivitas siswa dikategorikan berhasil apabila, nah, kata 80% karena yang diukur adalah klasikal. Apabila 80% dari jumlah seluruh siswa sudah mencapai skor dengan kategori sangat aktif. Rentang skornya 26 sampai 32. Nah, kenapa sih 80%? Nah, kadang ada yang mematok cuma 75%.
Karena memang ada teorinya yang mengatakan bahwa penelitian itu dikatakan sah kalau mencapai persentase minimal 75. Ada teorinya, saya lupa ya teorinya di mana. Nah, karena saya mau kondisi penelitian ini sangat sah atau sangat dapat dipercaya, maka saya mengambillah persentase 80% supaya tidak ada lagi perdebatan maksudnya di situ. Nah, jadi seperti ini ya. Dikategorikan berhasil apabila 80% dari jumlah seluruh siswa mencapai skor dengan kategori sangatif, yaitu rentangnya 26 sampai 32. Nah, seperti itu. Nah, lalu hasil belajar. Ada ketuntasan individu, ada ketuntasan klasikal. Tadi sudah kita bahas di atas. Hasil belajar secara individu ini diambil dari KKM. Ya. Kalau klasikal, nah ini saya samakan dengan aktivitas siswa. Karena klasikal di aktivitas siswa 80%, maka di hasil belajar juga 80%. Hasil belajar secara klasikal dikategorikan berhasil apabila lebih dari 80% siswa mencapai nilai atau skor lebih dari sama dengan 70. Nah, boleh di sini lebih dari sama dengan, boleh lebih dari sama dengan 80%. Karena kalau 80% saja itu sudah berhasil. Nah, oke, rekan-rekan semua, karena indikator keberhasilan sudah selesai, maka selesailah untuk penjelasan di bab 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau indikatornya udah selesai disusun, maka selesailah seluruh proposal penelitian tindakan kelas. Oke, jadi memang semudah itu ya. Sangat mudah untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas. Saya mau semua dibuka dong kameranya. Silakan dibuka dari sekarang kameranya. Halo. Ahmad Fauzi, Devi, Elva Anissa, Deda, Afwan, Anton Muarif, Ayu Faradita, Badardin, kemudian Arif, kemudian siapa lagi? Desi, Aulia Islami, Anggi, Prilia, Anggi Rahmi, Alvita, kemudian Sori, Desi Puspita. Mohon dibuka semua kameranya. Halo, semua bisa dengar saya kan? Akan dibuka dulu. Saya mau lihat semua apakah sehat-sehat saja. Oke, jangan malu-malu karena ini adalah pertemuan terakhir kita di penelitian tindakan kelas. Sebentar lagi tinggal beberapa mata kuliah saja ya, kalau nggak salah cuma 4 mata kuliah lagi diselesaikan di semester depan. Maka teman-teman yang ada di sini kalau skripsinya lulus, maka sudah bisa menjemput gelar SPD-nya. Bentar lagi nih, cuma 4 mata lagi. Ayo semangat dong, dibuka dulu kameranya. Oke, nah kan itu kelihatan ya wajah-wajah yang kalau dikatakan lelah sih ya, karena memang menuju ke semester 8 itu bebannya udah sangat banyak sekali tugasnya. Nggak ada lagi tugas yang kaleng-kaleng ya kan. Gak ada lagi tugas yang bisa diselesaikan hanya dalam 1 jam gitu loh. Nah, tetapi kami berharap semuanya masih bisa semangat sampai semester depan 1 semester saja lagi untuk menjemput gelar SPD-nya. Oke, semangat kan untuk melaksanakan penelitian? Buka dong mic-nya. Belum, Pak. Oke, masih belum semangat, masih belum tahu gimana kelanjutan nanti ya. Tapi nanti sebentar lagi kan akan bertemu dengan dosen pembimbing masing-masing. Nanti akan dijelaskan secara detail bagaimana proses penelitian itu dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir, semua akan ada pembimbingnya. Jadi nggak akan ditinggal. Asal rajin konsultasi, pasti semua akan jelas. Tapi kalau konsultasinya uring-uringan, nah lain lagi ceritanya berarti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Gak usah dimatikan kameranya.